Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan, yaitu Pastor Joni Pakiti. Beliau akan membawakan topik Markus 13. Untuk itu hambanya saya silakan. Shalom kepada semua Bapak Ibu yang ada di grup FPF. Malam hari ini saya bersyukur saya diberi kesempatan oleh Ibu Ayu dan teman-teman pengurus di FPF. Memang sudah 2 kali Ayu mengundang saya, dan memang pada waktu itu di bulan November kami ke Bali tabrakan waktunya. Desember juga diundang tabrakan dengan acara Natal, dan pada hari ini baru ada kosong waktunya untuk saya bisa mengisi sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Saya tahu bahwa di grup FBF ini banyak para hamba-hamba Tuhan yang cukup paham dengan kebenaran firman, banyak pengajar yang juga punya gelar yang cukup tinggi. Jadi saya rasa kita di sini akan sharing bersama dan kita akan belajar bersama-sama. Saya juga belajar karena pengajar itu lebih dituntut 2 kali lipat gitu ya. Kalau kita salah mengajar, maka konsekuensinya kita ini lebih berat daripada yang diajar. Karena firman Tuhan katakan, kalau ada penyesat, tapi celakalah mereka yang menyesatkan. Lebih baik penyesat itu diikat dan dibuang di dalam laut. Nah, laut di sini bicara tentang neraka ya. Jadi bukan sekedar laut-laut biasa gitu ya. Nah, saya diberi firman oleh Bu Ayu untuk membahas exegesis di Markus pasal yang ke-13. Markus pasal yang ke-13. Exegesis ini adalah kata dari Yunani. Kata ini mempunyai makna tafsiran atau penjelasan, penguraian atas sebuah konteks yang dibicarakan, entah itu persoalan, masalah, atau firman. Dan konteks yang dibicarakan ini lebih dimudahkan dengan kalimat exegesis ini. Jadi membawa tafsiran penjelasan yang lebih mudah dipahami oleh setiap kita yang membahas firman atau dalam satu masalah yang dibicarakan. Jadi pada malam hari ini kita bicarakan tentang exegesis Markus pasal yang ke-13. Bu Ayu mengatakan boleh satu perikop atau mungkin beberapa ayat. Tapi malam hari ini untuk mempersingkat waktu, kalau saya baca dan membahas satu perikop memang terlalu panjang. Tapi saya coba membahas ayat 1 dan ayat yang kedua saja. Ini sangat menarik ayat ini ya. Ayat 1 dan ayat yang kedua di dalam kitab Markus pasal yang ke-13. Bu Ayu boleh membaca ayat ini? Minta tolong. Markus 13 ayat 1 dan 2. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus Yesus, ini sesuatu yang menarik. Kenapa saya katakan ini menarik? Yang kita coba pelajari ini jawaban Tuhan atas pertanyaan seorang murid. Seorang murid ini melihat bait Allah yang megah. Bait Allah ini
yang dibangun 16 tahun. Kemegahannya luar biasa, pembangunannya luar biasa, dan Bait Allah adalah simbol di mana Tuhan hadir di sana, di mana Tuhan ini menyatakan kekuasaan di sana. Bagi orang Israel, Bait Allah ini adalah sesuatu yang sakral karena menghadirkan Tuhan di dalam bait di sana. Nah, tiba-tiba Yesus ini kok jawabannya agak keras, sepertinya frontal. Menjawab pertanyaan daripada seorang murid. Yesus ini dalam pasal 12 selesai mengajar. Dia keluar dari bait Allah, seorang murid bertanya. Dan jawabannya tadi, Yesus berkata, engkau lihat ini, suatu waktu tak ada batu pun satu dengan lain tersusun. Bait ini akan hancur. Tidak ada lagi kemegahan di sana. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus Yesus, ini seperti berlawanan. Padahal kita tahu bahwa dalam perjanjian lama, bait Allah ini disuruh bangun oleh Tuhan. Dan pembangunan ini sudah mulai terlihat. Ada gambarannya pada waktu Musa. Musa mulai membuat sebuah gambaran lewat tenda-tenda yang dia buat. Ada ruang dalam, ruang suci, dan ruang maha suci. Kemudian terus berlanjut sampai kepada zaman Daud. Tuhan berbicara bahwa Daud akan membangun bait Allah dan Tuhan kasih tahu semua tentang cara membangun bait Allah. Tetapi Daud sendiri tidak bisa membangun. Yang membangun adalah Salomo. Dan Salomo akhirnya membangun bait Allah itu jangka waktunya 17 tahun. Bukan singkat waktunya. Bait Allah dibangun 17 tahun. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus Yesus. Pada waktu bangunan ini selesai. Jadi kita coba nantinya lihat benang merah dulu ini ke perjanjian lama. Nanti kita akan kolerasinya ke perjanjian baru. Kenapa kok yang tadinya Tuhan itu sangat berkenan atas bait Tuhan yang dibangun oleh Salomo. Tapi kenapa tiba-tiba Tuhan tidak berkenan? Nah, kita tahu bahwa Salomo setelah membangun bait Allah selama 7 tahun. Dan setelah sudah selesai, Alkitab katakan, mereka mentabiskan bait Allah itu. Dan membawa korban persembahan yang begitu banyak. Dan ada sebuah pesta besar, ada sukacita besar. Pesta itu berlanjut sampai 20 hari. Hari yang ke-21 baru orang-orang Israel pulang ke rumahnya. Mereka bersukacita bangunan Allah yang terbangun. Mereka senang. Dan mereka menyanyikan satu pujian bahwasanya kasih setia Tuhan selama-lamanya baik. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus Yesus, betul-betul mereka merasakan bahwa ada kehadiran Tuhan di dalam bait atau rumah Tuhan yang sudah dibangun oleh Salomo. Nah, kenapa sampai tiba-tiba hancur? Kita baca dulu di dalam kitab 2 Tawari pasal 7. Kita coba lihat di dalam kitab 2 Tawari pasal yang ke-7. 2 Tawari 7 ayat 17. Ya. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku, sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan perintah dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tata kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Ayat 19. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu
dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ini di atas mereka. Ya, puji Tuhan. Ini firman yang menjadi keputusan Tuhan atas rumah Tuhan yang baru diselesaikan oleh Salomo. Tuhan berfirman kepada Salomo, jika kamu hidup sesuai dengan kehidupan ayahmu, mengikuti peraturan dan ketetapan, maka aku akan mengkokohkan kerajaanmu sampai kepada keturunan tidak terputus. Artinya ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Tuhan selalu bersama-sama dengan Salomo dan seluruh orang Israel dari keturunan ke keturunan. Kalau mereka mengikuti peraturan dan ketetapan. Nah, masalahnya mampu tidak mengikuti peraturan dan ketetapan. Ada 10 hukum kita tahu, dan dari 10 hukum ini keluar peraturan dan ketetapan, ada 600 lebih peraturan dan ketetapan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Itu nabi, imam, raja, dan seluruh rakyat. Firman Tuhan berkata, saudara kasih dalam Tuhan, jika kamu tidak mengikuti ketetapan dan peraturan, ya, mulai ayat 19 itu saya baca ini yang menjadi peringatan, ya, peringatan yang disampaikan Tuhan kepada Salomo. Ya, dikatakan begini, tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuperintahkan kepadamu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu dan rumah ini yang telah kukuduskan, yaitu bait Tuhan yang tadi, bagi namaku akan kubuang dari hadapanku dan akan kujadikan kiasan sindiran di antara segala bangsa yang melihatnya, ya. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada mereka, negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka telah meninggalkan, garis bawahi, mereka telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Ini masih peringatan pada waktu Salomo ini malam hari didatangi oleh Tuhan. Dan apakah terjadi? Alkitab katakan apa yang disampaikan Tuhan. Peringatan agar mereka jangan sampai meninggalkan ketetapan peraturan dan menyembah Allah yang lain. Justru itulah yang mereka lakukan. Gak jauh dari zamannya Salomo. Salomo melakukan itu. Dia mengikuti Allah-Allah daripada istri-istri. Gundik-gundiknya. Kenapa saudara kasih dalam Kristus? Salomo ini mencari bagaimana supaya dia ini bisa hidup selamanya di dalam kejayaannya dia. Sampai suatu waktu dia mengatakan semuanya sia-sia. Dia kehilangan sebuah damai yang dari Tuhan. Kebenaran yang dari Tuhan. Dalam kehidupannya dia kehilangan. Dan menghadirkan Allah-Allah lain dalam kehidupannya. Firman Tuhan katakan, saudara kasih dalam Tuhan, Salomo sudah berbuat dosa. Dan terus menerus keturunannya, raja-rajanya berbuat dosa.
terus-menerus. Apakah firman ini belum langsung dikenakan? Tidak. Masih ada waktu. Tuhan beri toleransi kepada bangsa Israel agar mereka bertobat. Dihukum ada yang mati, dibinasakan, tetapi Tuhan tetap masih memberi pengampunan. Tuhan kasih kesempatan agar bangsa Israel sadar, kembali kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi ketetapan dan peraturan daripada Tuhan. Tapi mereka tidak bisa. Dan kita tahu di zaman daripada Yeremia. Nah, Yeremia mulai menubuatkan lagi tentang kehancuran bangsa Israel. Dan bangsa Israel yang akan ditawan selama 70 tahun. Yeremia yang menubuat kepada bangsa Israel secara jelas bahwa Israel akan hancur. Bangsa ini akan ditawan dan ada yang dibunuh, raja dan keturunan-keturunan orang yang berdarah biru, yaitu keturunan raja akan ditawan. Yeremia menegur mereka, menasihati mereka, mereka tidak mau, bahkan mereka ingin membunuh. Kalau saudara baca di dalam kitab Yeremia, saya tidak bisa membaca semua, tapi kalau saya ingin kutip aja satu ayat di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-26 saja, Yeremia pasal 26. Jadi kita mulai runtun, setelah Salomo ini berbuat dosa terus menerus, raja-raja terus berbuat dosa, sampai pada klimaksnya Tuhan berfirman kepada yaitu Yeremia bahwa Yerusalem akan hancur, bait Allah juga akan hancur, dan orang-orang Israel khususnya para kalangan bangsawan akan ditawan dan dibawa ke Babelonia. Saya baca dulu Yeremia pasal yang ke 26 ayat yang ke-7 saja ya. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 saya baca ya untuk mempersingkat waktu ya. Para imam dan para nabi dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu dalam rumah Tuhan. Lalu sesudah Yeremia mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, engkau harus mati. Mengapa engkau perlu buat demi nama Tuhan dengan berkata, rumah ini akan sama seperti Silo dan kota ini akan menjadi reruntuhan sehingga tidak ada lagi penduduknya. Dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Ketika para pemuka Yehuda mendengar tentang hal itu, pergilah mereka dari istana raja ke rumah Tuhan, lalu duduk di pintu gerbang baru di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah para imam dan para nabi itu kepada para pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, orang ini patut mendapat hukuman mati sebab ia telah berbuat tentang kota ini seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri. Saudara, pasal yang ke-11 kalau saudara mundur di sana dan pasal yang ke-20. Itu seorang imam pasur ini menangkap dia dan waktu dia menyampaikan firman, menegur imam-imam yang bernubuat palsu, menyampaikan firman-firman yang membuat raja-raja senang, rakyat senang, sedangkan itu bukan firman. Alkitab katakan nabi pasur itu nangkap, kemudian ikat dia dan dimasukkan di dalam bait satu tempat dan dipasung di sana. Saudara kasih dalam Kristus Yesus, para imam-imam juga terus mengejar dia dan mau menangkap dia. Ini satu ayat yang kalau saudara baca, nanti di pasal yang ke-28 pun saudara baca di sana. Pasal yang ke-36, 38. Sampai terakhir saudara kasih dalam Kristus Yesus kalau saudara baca tentang nasib Yeremia. Alkitab katakan, Raja Sedekia ditegur Tuhan. Dia marah. Padahal dia sudah melanggar perintah-perintah Tuhan. Imam-imam semuanya bermufakat dengan raja ini untuk menyampaikan nubuatan-nubuatan palsu kepada rakyat bahwa mereka tidak akan binasa, mereka akan hidup dalam damai sejahtera, dijaga, dilindungi, diberkati. Ini firman-firman yang palsu yang disampaikan. Waktu Yeremia menyampaikan firman yang bertolak belakang, Raja Sedekia menangkap, dimasukkan penjara. Setelah dianiaya dimasukkan di dalam penjara.
Tidak puas sampai di situ. Yeremia diambil lagi dari penjara, dibuang di sebuah sumur. Dan saudara kasih dalam Kristus Yesus, di dalam sumur itulah ada seseorang dari Ethiopia yang mengangkat Yeremia dari sumur tersebut. Betapa sulitnya bangsa Israel, mulai dari raja, imam, sampai para nabi-nabi, itu rakyatnya semua berbuat dosa. Bahkan saudara kasih dalam Kristus, kalau saudara baca di ayat-ayat Yeremia ini, sangat banyak teguran-teguran dan sangat banyak penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Yeremia. Makanya waktu Yeremia di masa muda dipanggil oleh Tuhan, mau diutus, dia katakan, Tuhan jangan aku ini masih muda, aku udah fasih bicara. Ada sebuah ketakutan, ada sebuah alasan disampaikan kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa bangsa ini keras tengkuk. Mulai dari raja, imam, nabi, dan sebagainya. Dan kita tahu saudara kasih Tuhan, singkat cerita, kalau saya mau bahas ini terlalu panjang, ya firman-firman banyak yang meneguhkan, tapi tadi saya baca satu ayat aja. Tapi kalau saudara akan selidiki di sana. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, akhirnya firman Tuhan katakan di zaman Raja Sedekia, ini pula Raja Nebukadnezar menyerang Yehuda, mengalahkan Yehuda. Kemudian saudara kasih Tuhan, anak-anak dari Raja Sedekia dibunuh di depan matanya raja ini. Dan Raja Sedekia dicungkel matanya, dibelenggu tangannya, dan diseret di bawah ke Babelonia. Dan akhirnya dia mati di sana. Dihancurkan kota Yerusalem, termasuk yaitu Bait Allah. Perkakas rumah Tuhan dibawa ke Babel. Saudara kasih dalam Kristus Yesus, di sana termasuk ada anak-anak muda yang kemudian kita tahu adalah Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, dan sebagainya. Mereka kalangan-kalangan bangsawan yang ditawan dan dibawa ke sana. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, hancur lebur rumah Tuhan karena pelanggaran. Ini konteks perjanjian lama. Dalam konteks perjanjian baru nanti kita akan melihat. Yang tadi kita baca Markus pasal yang ke-13. Masalahnya akan sama. Ya, masalahnya mungkin berbeda kondisinya, waktunya dan tempatnya. Tapi sebenarnya dosanya sama. Berawal daripada para pemimpin-pemimpin. Kalau pemimpinnya berdosa, otomatis rakyatnya juga berdosa. Kalau pemimpinnya tidak takut sama Tuhan, otomatis rakyatnya juga tidak takut. Kalau imamnya tidak takut sama Tuhan, jemaat pun tidak akan takut sama Tuhan. Karena mereka akan melihat. Makanya ada istilah berkata, guru kencing berdiri, maaf, murid kencing berlari. Bagaimana guru mau tegur? Karena guru sendiri juga melakukan hal-hal yang tidak benar. Muridnya akan semakin melakukan hal yang tidak benar. Nah, makanya kita sebagai guru, kita sebagai pemimpin, dituntut kita ini menjadi contoh kepada jemaat yang kita layani. Jangan sampai kita ini tidak menjadi contoh di dalam pelayanan kita, dan karena kita lah Alkitab katakan, nama Tuhan dihujat. Karena kita. Nah, jadi ini ceritanya sampai akhirnya kalau kita tahu dibangun kembali. Setelah Babelonia menjadi berkuasa, dia mengalahkan Mesir, mengalahkan negara-negara bangsa-bangsa pada waktu itu, dia menjadi kekuatan yang sangat disegani. Dan akhirnya saudara kasih dalam Tuhan, dia dikalahkan oleh negeri utara, yaitu Media Persia, yang kita kenal sekarang ini namanya Irak. Nah, siapa raja yang mengalahkan Babelonia? Dia adalah Koreshi. Nah, Koreshi dari Media Persia ini yang mengalahkan, dan kemudian di bawah pimpinan Koreshi ada seorang bupati yang bekerja untuk pemerintah Koreshi, yaitu Serubabel. Serubabel nampak sedih di hadapan Raja Koreshi, lalu Koreshi bertanya, kenapa dia mengalami sebuah kesedihan? Lalu Serubabel menjawab, bagaimana hati saya tidak sedih? Bait Tuhan tinggal reruntuhan, tidak terbangun kembali di Yerusalem. Maka Tuhan menggerakkan hati Koreshi.
Tuhan memerintahkan ke Zerubabel untuk pergi ke Yerusalem dengan memberikan sumbangan demi sumbangan daripada seluruh rakyat untuk membangun kembali bait Allah yang kedua. Ya, bait Allah yang kedua yang dibangun di bawah pengawasan Zerubabel yang bertanggung jawab terhadap Raja Koreshi, kemudian membawa Imam Yosua bin Yosadak, dan juga sebagai pengatur posisi tempat ruang-ruangnya, karena dia sebagai imam dia tahu persis. Imam Yosua bin Yosadak, lalu dibawa dua nabi namanya Nehemia dan Esra, ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang ingin mengembalikan lagi Taurat untuk ditegakkan kembali, yaitu Nabi Esra dan Nabi Nehemia. Nah, dalam 4 pribadi ini, Bupati Zerubabel, Yosua bin Yosadak, Nabi Esra, dan Nabi Nehemia, mereka inilah yang kemudian mengkoordinasi semua orang Israel dan membangun kembali bait Allah yang kedua. Ya, 70 tahun kemudian mereka dibebaskan dan membangun itu kembali. Setelah mereka membangun ini, maka bait Allah yang kedua ini dibangun 16 tahun lamanya. Pembangunan itu jadi, dan akhirnya terjadi sebuah peraturan lagi, ibadah lagi di sana. Imam berganti imam, nabi berganti nabi di sana, ditegakkan kembali sampai pada zaman Yesus. Di zaman Yesus kita akan masuk kepada firman Tuhan tadi yang kita baca, Markus pasal yang ke-13, eksegesi ini yang kita mau pelajari. Ya. Ini yang dibangun Zerubabel, yang dibangun Yosua bin Yosadak, yang dibangun Nabi Nehemia dan Esra. Sudah terbangun dari tahun ke tahun, itu berlanjut terus sampai zaman Yesus. Di zaman Yesus kita melihat bahwa ada sebuah kondisi yang tidak benar. Waktu Yesus menjadi manusia, Yesus tahu bahwa hukum ini tidak bisa menyelamatkan mereka. Mereka terus berbuat dosa dan Tuhan masih membunuh, tapi orang Israel tidak bisa bertobat. Banyak malapetaka, mereka tidak bisa bertobat. Mereka terus melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Akhirnya firman Tuhan katakan Yesus harus menjadi manusia untuk penyelamatan. Ketetapan dan peraturan yang berat yang ada dalam perjanjian lama ini mau diganti sama Tuhan. Tetapi sebelum diganti sama Tuhan lewat darahnya, darah penebusan, korban penyelamatan yang tadinya lembu, kambing, domba, dan sebagainya, akan diganti dengan tubuh dan darahnya. Dia tahu kondisi di sana. Pasal 12 jelas menceritakan, kalau saudara baca di sana, pasal 12 mulai ayat yang ke-1, Yesus berbicara kepada orang Farisi, memberikan perumpamaan tentang kebun dan penggarap-penggarap yang dipercayakan. Kemudian setelah itu tuannya memerintahkan hambanya, tetapi penggarap-penggarapnya membunuh. Alkitab katakan orang-orang Farisi ini tersinggung karena mereka tahu itulah yang mereka lah yang dimaksud. Jadi Tuhan berhadapan dengan beberapa kelompok pada zaman itu yang juga hidup melanggar perintah Tuhan. Satu, orang Farisi. Kelompok Farisi ini adalah kelompok yang meneliti Taurat. Mereka ini sama seperti para ahli Taurat, ya, golongan ahli Taurat. Mereka ini meneliti sampai sedetail. Mereka meneliti. Ini orang-orang Farisi. Kemudian saudara kasih dalam Kristus Yesus, ada orang-orang imam. Para imam ini diambil dari dua kelompok, orang Farisi dan orang Saduki, yang menduduki imam sebagai imam, kepala, dan imam yang kepala membawai para imam-imam. Jadi dari dua kelompok inilah diambil gitu ya. Nah, Tuhan dapati ini kelompok ini. Jadi imam sudah melanggar perintah-perintah Tuhan.
Ya, kita tahu waktu Yesus masuk ke Bait Allah, saya pernah sampaikan, dia jumpai apa? Di Bait Allah ada transaksi-transaksi. Ada jual beli, ada tukar menukar uang. Jadi fungsi dari Bait Allah itu sudah berubah. Dipakai rumah tempat ibadah untuk sebuah transaksi-transaksi. Ini imam sudah melakukan ini. Ahli-ahli Taurat sudah melakukan. Nah, ada kaum Saduki. Kaum Saduki ini adalah orang-orang yang tidak percaya tentang kebangkitan, tidak percaya tentang penghukuman, tidak percaya kepada malaikat. Kelompok Saduki ini adalah orang yang ada di dalam bidang politik yang berhubungan dengan pemerintah Romawi pada zaman itu. Dan para orang Saduki ini itu kelasnya lebih tinggi. Mereka tidak mau bergaul dengan kelas bawah. Karena mereka ini lebih kaya. Kita kenal dari siapa? Ada satu imam dari orang Saduki yang tidak percaya ada penghukuman. Itu kita baca dalam tentang orang kaya dan orang miskin. Yang mati sama-sama, pada waktu mati, dia kaget. Dia melihat orang Lazarus, orang miskin itu ada di pangkuan Bapak Abraham. Ini kelompok daripada Saduki. Ini orang kaya. Orang kaya pada waktu itu adalah kelompok-kelompok imam. Kelompok-kelompok yang dekat dengan pemerintah Romawi pada waktu itu. Nah, sedangkan orang Farisi itu lebih kepada kelompok menengah ke bawah. Sehingga tidak ada kecocokan antara orang Saduki dan Farisi. Mereka waktu cocok pada saat mereka akan membunuh Yesus. Mereka punya prinsip yang sama. Untuk membunuh Yesus, mereka ada punya kecocokan antara Saduki dan Farisi. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus Yesus, kedua kelompok inilah yang menjadi imam. Imam besar. Mereka adalah orang-orang yang menduduki 70 di St. Henry. Adalah tempat yang paling tinggi di kalangan para imam adalah St. Henry. 70 orang, hanya 70 orang yang duduk di tempat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus Yesus, mereka telah melakukan hal-hal yang jahat. Saudara baca pasal 12, pasal 12 mundur, itu saya karena sudah dibahas oleh teman-teman, tapi Bapak Ibu boleh baca di situ. Itu bagaimana kehidupan orang Farisi, orang Saduki, kemudian ada kelompok Herodian, itu adalah kelompok yang mewarisi tradisi Herodes. Herodes ini orang Israel, Herodes ini adalah gelar yang turun-temurun, ya, itu dipegang oleh orang-orang Herodian. Kelompok ada di sana. Nah, semua ada unsur-unsur politika. Semua fokusnya mencari sesuatu. Maaf, semua mencari bagaimana bisa berpengaruh dalam pemerintahan sehingga bisa mendapat sesuatu dari pemerintah. Pada waktu itu pemerintahannya Romawi. Semua melakukan itu. Dan saudara kasih dalam Kristus kebenaran dirubah. Semua dirubah saudara kasih dalam Tuhan. Sampai Tuhan ini bernubuat di dalam Matius 23 tentang orang Farisi. Terlalu, ahli Taurat dan Farisi terlalu banyak. Kita tahu, Bapak Ibu tahu, saudara semua kita tahu bagaimana Tuhan ini mengecam para ahli Taurat, ahli Farisi. Ya. Mereka begitu membalik kebenaran. Nah, kalau pemimpinnya sudah seperti itu, kalau imam-imamnya sudah seperti itu, bagaimana saudara kasih dalam Tuhan, jemaatnya, rakyatnya akan semakin jahat. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus, pada waktu Yesus datang menjadi manusia, mereka punya hukum. Nggak bisa. Alkitab katakan, Yohanes pasal 19 ayat 7, barang siapa mengaku dia anak Allah, hukumnya adalah mati. Nah, mereka punya hukum yang lama, tidak ada Allah lain. Ya. Tidak ada Allah lain. Nggak boleh menyebut nama Allah dengan sembarangan. Makanya sampai hari ini orang Israel menyebut Allah Hashem, Elohim. Kenapa? YHWH ini tidak boleh disebut dengan sembarangan. Kalau itu dia Tuhan hanya untuk orang Ibrani, maka orang-orang dari bangsa lain tidak bisa diselamatkan. Tapi kita tahu, Alkitab katakan Tuhan adalah Tuhan untuk semua bangsa. Tuhan untuk dunia.
Kita sering baca Yohanes 3:16, karena kasih Allah akan dunia ini. Dalam dunia ada siapa? Semua bangsa. Kita tahu bahwa yang terjadi di Timur Tengah itu pun keturunan-keturunan daripada Abraham. Mereka pun dapat kemurahan Tuhan untuk bisa kalau percaya diselamatkan. Siapapun juga saat ini yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Suka tidak suka, sekarang ini banyak yang tidak bisa menerima Yesus itu sebagai Tuhan. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, Yesus tetap jalan kebenaran. Yesus itulah yang punya sorga. Dan Yesus itulah Tuhan. Kalau dia datang menyebut Bapa, dia hanya mengembalikan hubungan kita. Karena tidak kita hamba dengan Tuhan, sekarang kita punya hubungan Bapa dengan anak. Bukan karena dia anak, ada Bapa di atas, ada anak di bawah, tidak. Ada sebuah pemulihan hubungan dilakukan lewat dirinya sendiri. Dia genapkan semua hukum-hukum yang ada di Taurat, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Karena peraturan begitu berat. Dia genapkan semua itu dengan menggantikan hukum kasih. Kita hanya datang dengan iman, percaya, minta pengampunan daripada Tuhan. Kita diampuni oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, tetapi tidak cukup di situ. Iman harus disertai oleh perbuatan yang harus kita tunjukkan. Tapi pertama kita datang dengan iman, kita pengakuan, kita minta ampun, kemudian kita minta darah Tuhan menguduskan kita, dia kuduskan. Tapi setelah itu kita mengambil tindakan-tindakan daripada iman. Mudah, tidak perlu harus potong ini, kemudian saudara kasih Tuhan menghadap imam, bawa korban dan sebagainya, tidak. Langsung dengan Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu Saudara kasih lagi berubah, Tuhan lagi berubah. Dan Tuhan mulai bernubuat. Tuhan mulai menyampaikan. Dia katakan kepada seorang murid yang bertanya ini, kamu lihat ini, nanti tidak ada satu batu pun yang tersusun di atas satu batu yang lain. Yesus ngomong ini bukan enggak. Kalau kita melihat Yesus menyampaikan ini, itu pun dengan sebuah kesedihan. Tuhan ini pingin supaya tempat ini itu seharusnya difungsikan sebenar-benarnya sesuai kebenaran firman. Tuhan ini cinta, Tuhan tidak mau sampai orang Israel ini dibinasakan gitu, mengalami peperangan dan kehancuran. Maka kalau saudara baca di dalam kitab Lukas, kita nggak usah baca Lukas pasal yang ke-19 ayat 41 sampai seterusnya. Itu Yesus di atas bukit waktu mendekati Yerusalem. Menangis. Dia menangis. Waktu dia melihat Yerusalem yang megah, bait Allah yang megah, dia nangis dan dia berkata, Yerusalem, Yerusalem. Ada kalimat itu. Untuk mengumpulkan engkau seperti induk ayam mengumpulkan anak. Tapi itu tersembunyi di matamu. Engkau tidak mengerti lawatan Tuhan. Suatu waktu akan datang. Yerusalem akan hancur. Semuanya akan hancur. Jangan tangisan. Sebenarnya Tuhan datangkan. Tetapi dengan adanya penolakan, dengan adanya para imam, para Farisi, para ahli Taurat yang menolak Tuhan sampai membunuh Tuhan, akhirnya nubuatan itu harus terjadi. Jadi catatan bagi kita pada waktu kita meninggalkan ketetapan Tuhan, meninggalkan Tuhan, ya, meninggalkan saudara kasih dalam Kristus perintah Tuhan, bahkan tidak menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Hati-hati, kita sementara dibawa kepada kehancuran. Kita tahu bahwa tahun 70, ya, Jenderal Titus dari Romawi menyerbu Yerusalem. Bait Allah yang kedua yang tadi dibangunkan oleh 4 pribadi yang saya sebutkan dengan rakyat Israel, dihancurkan oleh Jenderal Titus. Setelah 35 tahun kemudian, apa yang disampaikan oleh Yesus terjadi. Terjadi tahun 70 dihancurkan. Dan saudara kasih dalam Tuhan, sampai hari ini bait Allah tidak pernah terbangun. Kenapa tidak terbangun saudara kasih dalam Tuhan? Tuhan sudah merombak. Tuhan tidak lagi tinggal di dalam bait Allah yang dibangun oleh tangan manusia. Tapi Tuhan mau bangun bait Allah yang dibangun oleh tangannya sendiri.
Apa yang dibangun oleh tangannya sendiri, yaitu dirimu dan diriku adalah bait Allah. Yang Tuhan mau tinggal dalam kita itu adalah bait Allah. Kita lihat dalam Yohanes pasal yang keempat. Ya, Yohanes pasal 4 waktu Yesus ketemu dengan wanita. Ya, boleh orang berkata dia latar belakang yang kurang baik. Ya, seorang wanita yang sudah punya beberapa suami, yang ambil air di sumur siang hari, ketemu sama Yesus. Yesus menjelaskan kepadanya. Pada waktu ada percakapan-percakapan. Dia tahu Yesus dari Yerusalem. Dia ngomong, kita ini bermusuhan. Nggak layak aku memberikan air kepadamu. Lalu saudara-saudara Tuhan, waktu percakapan terjadi di dalam Yohanes pasal yang keempat itu, Yesus berkata, ya, karena dia berkata kita ini menyembah di atas gunung ini. Lalu Yesus berkata, tidak akan ada lagi penyembahan di gunung, tidak akan ada lagi penyembahan di Yerusalem. Akan datang waktunya, dan sudah tiba sekarang, yaitu dirinya sendiri, yang merubah semuanya. Orang yang menyembah Bapa harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kembali lagi kita dibawa dalam satu kehidupan dalam roh. Jadi penekanan sekarang ini adalah bait Allah, ini adalah diri kita yang hidup di dalam roh dan yang hidup di dalam kebenaran. Dan kita menyembah kepada Allah yang roh. Yang tidak dibatasi oleh apapun juga. Yang tidak hadir di tempat-tempat gedung. Apakah gedung tidak boleh? Boleh. Tapi gedung itu kalau nggak dihadiri oleh orang-orang yang beribadah, maka gedung itu akan menjadi kosong. Tidak ada artinya. Makanya kita kembali. Ada banyak negara di Eropa dan Amerika. Gedung kosong dan dijual. Karena tidak ada orang lagi yang beribadah di sana. Kenapa? Karena gereja yang sebenarnya adalah dirimu dan diri saya. Di mana roh Allah ini tinggal di dalam diri kita. Dan roh itulah yang bermanifestasi di dalam kehidupan. Makanya Paulus dalam pemberitaannya, dia terus berbicara tentang hidup roh. 1 Korintus 3:16 sudah sering kita baca. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Jadi bait Allah ini adalah kita. Dan roh Allah ada di dalam dirimu. Barang siapa membinasakan bait roh, merusak bait roh, dia akan dibinasakan. Merusak dengan cara apa? Bait ini kita salah gunakan. Kita melanggar. Nah sekarang ini saudara-saudara dalam Tuhan, kehancuran bait Allah ini bukan lagi kepada bangunan yang tadi dinubuatkan Tuhan. Kehancuran bait Allah ini adalah ke person saya, saudara. Bagaimana bait Allah dalam diri kita? Bagaimana fungsi roh Allah dalam diri kita? Itu hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Apakah bait Allah ini berfungsi sebenar-benarnya dalam kehidupan kita? Kita mencari Tuhan dengan tujuan agar Tuhan hadir dalam hidup kita. Sebagai penyelamat. Sebagai penolong yang meneguhkan, menguatkan kita supaya iman kita tetap kuat kakak. Sampai akhir hidup kita. Seperti para rasul-rasul. Alkitab katakan apa yang mereka inginkan tidak mereka dapatkan. Tetapi mereka terus taat dan setia. Mereka mati digergaji. Mereka dipotong kepala. Mereka disalibkan kepala ke bawah. Mereka diadu dengan binatang. Mereka dianiaya. Mereka tetap mempertahankan iman. Dan mempertahankan hidup mereka sebagai bait Allah. Roh yang ada dalam hidup mereka tetap kuat. Karena yang diinginkan Tuhan adalah roh dalam kehidupan kita ini kembali kepada Tuhan. Roh manusia yang dari Tuhan yang dihembuskan ini kembali kepada Tuhan. Dibantu oleh roh Tuhan. Karena kita ini adalah baitnya Tuhan. Agar kita hidup sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Jadi sekarang ini kita sudah tidak lagi berbicara tentang bait. Bahkan nubuatan daripada Yesus. Kalaupun bait Allah dibangun bait Allah yang ketiga. Ada pembinasa keji yang akan berdiri di sana. Bukan lagi ketetapan, peraturan yang akan ditegakkan oleh orang Israel.
Tetapi akan ada tempat untuk kekuatan yang lain masuk di sana. Yesus jelas mengatakan, kalau engkau melihat pemindah sakit ini berdiri atas baitku, waktuku sudah siap. Berdiri di mana pemindah sakit ini? Dalam bait Allah. Tapi secara rohani kita bisa ambil. Pembina sakit ini berdiri dalam bait Allah. Sekarang Alkitab katakan 2 Petrus pasal yang kedua. Dan di dalam kitab yaitu Matius pasal 24. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-10. Akan datang Mesias-Mesias palsu. Akan datang nabi-nabi palsu. Yang berdiri di atas bait Allah. Bagaimana? Supaya menghancurkan iman kita. Membinasakan iman kita, hidup kita. Karena iblis datang hanya mencuri, membunuh dan membinasakan. Seorang pencuri kalau dia mau mencuri, dia tidak akan cari rumah yang kosong tidak ada apa-apanya. Seorang pencuri kalau dia mau curi, dia akan melihat rumah yang ada isinya. Ada barangnya di dalam. Yang berharga. Kita ini bait Allah. Di dalam diri kita ini ada perkara-perkara yang berharga. Yang tidak ada ternilainya. Yaitu Kristus dan kebenaran serta Roh Kudus. Iblis ini mau curi. Dia mau membunuh dan dia mau membinasakan kita. Jadi Tuhan sekarang ini tidak lagi, iblis dan Tuhan ini sekarang berebut bagaimana cara supaya bait itu bait Allah yaitu diri kita. Saya dan saudara tetap didapati Tuhan, hidup berjalan sesuai dengan kebenaran. Setia sampai akhir hidup. Iblis bagaimana caranya menyerang kita supaya kita gagal untuk melakukan kebenaran-kebenaran yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Ke gereja itu bukan menjadi ukuran. Walaupun kita bola-balik 1 hari 3 kali ke gereja. 1 minggu mungkin 12 kali kita ke gereja. Tapi kalau kebenaran itu tidak ada dalam diri kita. Sebagai gereja yang sebenarnya. Tuhan yang ada dalam diri kita. Maka sia-sia. Gereja adalah tempat kita berhimpun. Di mana kita saling menguatkan. Kita mendengar firman untuk menguatkan kita. Di sana kita mungkin saling mendoakan, saling menguatkan. Tetapi gereja yang sebenarnya ini. Yang Tuhan tinggal adalah diri kita dan diri saudara. Kita introspeksi sekarang ini. Apakah gereja yang menurut Tuhan, yang rohnya ada di dalam gereja, yaitu kita, apakah akan menuju kepada kehancuran? Atau kokoh kuat berdiri? Alkitab katakan, Tuhan pernah beri ilustrasi. Ada yang bangun di atas pasir, ada yang bangun di atas batu. Ini kehidupan daripada gereja Tuhan. Di atas pasir adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melupakan. Mereka melupakan Tuhan. Melupakan kebenaran. Tapi orang yang kuat, rumahnya yang dibangun di atas batu, adalah Yesus, batu dasar. Dasar batu penjuru itu. Dan kebenaran itu yang melingkupi bangunan itu diri Anda dan saya. Bangunan kebenaran yang sebenar-benarnya. Jadi kita menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sekali lagi, untuk hal-hal lahiriah saya percaya Tuhan akan tolong kita. Karena itu sudah janji Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah kebenaran, maka dia akan diberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Gak usah kita khawatir, itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tapi Bapamu di sorga tahu. Makanya dikatakan kalau doa gak usah panjang-panjang, untuk pribadi kita, untuk kebutuhan pribadi kita. Kalau kita mau doa syafaat bagi orang lain, negara dan sebagainya, silakan. Tapi kalau untuk kebutuhan kita, udahlah. Bapa di sorga sudah tahu sebelum kita minta. Bapa di sorga sudah tahu. Tetapi itu bukan menjadi fokus utama. Fokus kita adalah bagaimana Yesus Kristus selalu hadir dalam diri kita. Di dalam bait-Nya yang itu kita. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Juru Selamat apa? Kita ini sewaktu-waktu akan mati. Kalau materi-materi yang kita dapat ini kan hanya untuk kebutuhan jasmani. Tetapi sorga ini kebutuhan rohani kita. Kita hidup karena roh. Kalau roh ini diambil, kita mati. Kita punya umur ini dibatasi. Dan saudara, saya mau katakan kepada kita semua, bahwa kita ini
punya pilihan yang sama. Ke surga atau ke neraka. Ditentukan sekarang dalam kehidupan rohani dan baik Allah kita. Nah, kalau kita mau hidup ke neraka, ya udah, kita nggak usah ikuti keinginan roh. Karena keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Lawan daripada daging adalah roh. Lawan daripada roh adalah daging. Itu sudah kita baca. Roma 8, kemudian Galatia pasal 5. Saudara kasih dalam itu, dan banyak ayat-ayat lain yang berlawanan. Keinginan roh yang kita cari, bukan keinginan daging. Makanya kita sebagai hamba Tuhan tetap mengingatkan kepada jemaat. Memang mereka ada punya persoalan-persoalan, tetap kita doakan. Ya, tapi yang menjadi kekuatan yang kita harus ingatkan adalah iman mereka, kepercayaan mereka, keteguhan mereka di dalam Tuhan mempertahankan hidup benar, dipimpin oleh Roh. Kalau kita nggak dipimpin oleh Roh, ya hidup kita mengatakan kita ada Roh Kudus, tapi kan akan dilihat orang hidup kita ini dipimpin Roh atau tidak kan kelihatan. Yesus berkata dalam Matius 27, dari buahnya kamu akan melihat. Siapa mereka? Dari buah. Yang tidak menjadi ukuran kalau kita ini dipakai nubuatan. Tidak menjadi ukuran kita ini dipakai oleh mujizat. Tidak menjadi ukuran kalau kita baca Quran. Jadi dari buah. Buah apa? Buah roh. Nah, buah roh akan kita hasilkan kalau kita ini dipimpin oleh roh. Kita hidup di dalam roh. Maka saudara kasih dalam Kristus Yesus, bait Allah yang sebenarnya sekarang ini sudut pandang Yesus dan dibangun oleh Yesus untuk menggantikan bait Allah yang pertama, bait Allah yang kedua adalah dirimu dan diri saya. Pastikan kita menjadi bait Allah yang betul-betul benar di hadapan Tuhan. Malam hari ini saudara kasih dalam Kristus Yesus, kita introspeksi, saya introspeksi, saudara introspeksi. Sudahkah kita menjadi bait Allah yang benar di hadapan Tuhan? Ataukah kita masih sembrono? Kita mengatakan bait Allah, tapi daging kita yang memimpin. Ya, kita masih pokoknya hal-hal yang tidak benar, gitu ya. Saya tidak tahu, Anda sendiri dengan Tuhan yang tahu. Roh Kudus yang tahu. Dan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus Yesus, saya berharap kita tidak memberi ruang kepada iblis untuk mencuri apa yang sudah kita miliki dari Kristus Yesus. Kebenaran, keselamatan, kita terus pertahankan. Kita diberkati atau kita tidak diberkati. Kita ditolong atau tidak ditolong. Itu tidak menjadi fokus. Menjadi fokus yang paling utama adalah kalau saya pulang, saya ke surga. Baik Allah saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Saya akan tinggal selamanya bersama Tuhan di kerajaan yang Tuhan sudah sediakan. Jadi ini yang saya sampaikan kepada kita semua malam hari ini tentang Markus pasal yang ke-13. Alasan-alasan kenapa Tuhan harus menyampaikan pernyataan seperti itu. Tidak jauh dan peristiwa kehancuran bait pertama. Bait kedua pun demikian. Para imam-imam sudah melanggar ketetapan-ketetapan daripada Tuhan. Hidupnya sudah tidak menjadi contoh lagi. Semua fokusnya sudah kepada hal-hal materi. Jangan sampai terbangun kembali di dalam bait roh ini, fokus kita sama seperti dalam bait orang-orang, imam-imam, nabi-nabi, kemudian raja-raja yang fokusnya juga kepada hal-hal lahiriah. Mereka cari Baal karena mencari pertolongan. Mereka menyembah Allah lain karena mereka membutuhkan. Ya, ada sesuatu yang lahiriah secara nyata mereka dapat gitu. Itu yang mereka cari. Nah, di zamannya Yesus, para imam-imam, para orang ahli Torah dan Farisi, Saduki, ya mereka bekerja sama dengan pemerintah Romawi dan melegarkan berbagai macam untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi sama aja. Sekarang ini dunia pelayanan pun kita harus hati-hati. Kenapa? Mimbar ini punya kuasa.
Banyak pelayanan-pelayanan yang bisa mengarahkan kita keluar dari kebenaran. Tidak semua hamba Tuhan berdiri di atas mimbar. Dia adalah hamba Tuhan, utusan Tuhan. Tidak, saudara dalam Tuhan. Kita akan melihat. Kenapa saudara dalam Kristus Yesus? Banyak kalau kita mau cerita, tapi itu biarlah menjadi doa kita supaya betul-betul para hamba Tuhan yang memberitakan kebenaran itu betul-betul sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Baitnya yang dibangun adalah bait roh, dipimpin roh, hidup dalam roh, sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah yang harus kita bangun dalam diri kita. Selama kita masih hidup, kita saling mengingatkan. Kalau kita sudah almarhum, kita tidak bisa saling mengingatkan, tetapi selama kita masih hidup. Saya boleh diingatkan oleh teman-teman. Ya, kalau saya juga mengingatkan, kita saling mengingatkan. Supaya betul-betul hidup bait Allah secara roh dalam kehidupan kita. Kita jaga, kita pelihara, kita bawa, seterusnya sampai kita dipanggil Tuhan, bertemu dengan Tuhan, dan kita didapati menjadi orang-orang yang setia, menjaga bait Allah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan roh yang Tuhan berikan untuk memimpin dalam kebenaran, dan kita didapati Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak-kehendak daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan, dan kita nanti bisa sharing pada pembicaraan-pembicaraan kita berikutnya di dalam pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah selesai menyampaikan apa yang Engkau taruh untuk menjelaskan eksegesis tentang Markus pasal yang ke-13 yang berhubungan tentang kehancuran bait Allah pada pertama dan kedua. Dan Engkau sementara membangun bait Allah yang sesungguhnya yang Engkau mau adalah tubuh kami, roh kami, dan jiwa kami, atau hidup kami. Biarlah Tuhan yang akan memberikan pengertian lebih dalam lagi kepada kami semua, hamba-hambamu dan anak-anakmu pada malam hari ini. Sehingga kami memahami yang sebenarnya di dalam kami melayani Tuhan, mengiring Tuhan, apa yang harus kami bangun. Sehingga tidak akan pernah runtuh, hancur, tetapi yang kau dapati kokoh berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih. Dan bersyukur pertemuan kami pada malam hari ini. Dan bersyukur untuk firman. Dan bersyukur buat anugerah Tuhan yang Tuhan masih berikan kesempatan untuk kami boleh membahas kebenaran. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Sama-sama katakan, amin.